Hai everyone, di sini Pastor Hani Saputra dari kota Brisbane, Australia. Saudara dan saya memiliki problema untuk mengatur batasan, ataupun dalam bahasa Inggrisnya boundary, di dalam hubungan, di dalam relationship. Ya. Entah itu terhadap suami, ataupun istri, anak-anak, mertua, orang tua, bos, teman, sahabat, ataupun orang asing, customer saudara mungkin. Entah mereka itu terlalu memaksakan kehendak diri mereka, atau terlalu meladeni kehendak orang lain. Tapi yang jelas problema ada di sana. Semua daripada kita adalah produksi dari masa lalu. Dan tanpa sadar kita berikan segala legacy ini buat keluarga kita. Kita wariskan apa yang negatif ke dalam generasi berikutnya. Ada suami yang memaksa istri menjadi istri idaman. Wake up, dude. Wake up. Ya. Sebab istri idaman itu ada dalam pikiranmu, bukan realitanya. Tetapi Anda bisa jadikan pikiran Anda menjadi kenyataan dengan melayani istrimu, dengan mengasihi istrimu, dengan berinvestasi di dalam istrimu. Dan juga keseharian itu penting sekali. Yang Anda lalui dari hari demi hari bersama dengan orang yang saudara kasihi, itu sangat penting sekali. Kalau yang pria, suami minta istri idaman, biasanya istri-istri juga kepingin memiliki suami yang menjadi kebanggaan mereka. Come on, para istri. Ya. Sama aja permasalahan yang dialami suami saudara untuk menginginkan istri idaman itu sama dengan apa yang Anda alami kalau saudara inginkan suami Anda menjadi kebanggaan saudara. Kuncinya gampang, layani mereka, hormati mereka, ya bersukacitalah dengan suamimu sampai Anda bangga dengan dedikasi dan komitmen ya pendamping dari ya seseorang yang Anda patut banggakan. Itu cuma membutuhkan mata yang melihat. Anda lihat semua positif yang suami Anda lakukan. Maka lambat cepat saudara akan bangga dengan dia. Biasanya korban yang paling mengenaskan adalah anak-anak. Kalau yang wanita menginginkan suami ya kebanggaan, yang suami menginginkan istri idaman, itu yang korban anak-anak. Jikalau istri ataupun suami tidak melakukan tugas mereka, ya, maka jelas anak-anak yang menjadi korban dari pemikiran fantasi mereka. Mereka dituntut untuk bertumbuh secara sehat, menjadi anak-anak yang ya boleh dikatakan seperti malaikat begitulah. Your child is not you. Anakmu bukanlah dirimu sendiri. Dan Anda juga bukan mereka. Panggilan masing-masing tentang kehidupan. Ya, kehidupan mereka itu ada di dalam pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan. Inilah yang saudara harus cari. Kalau saudara mengetahui kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan pada anak-anak Anda, maka keluarga Anda akan aman, keluarga Anda akan bertumbuh dengan sehat dan penuh dengan sukacita. Dengan ambisi dan frustasi, maka Anda akan selalu hidup dalam masa lalu dan masa depan. Apa yang dimaksudkan masa lalu dan masa depan? Kita selalu melihat, ya kalau kita sudah punya anak, kita tidak mau anak kita ya menjadi sama seperti kita karena kita melihat masa lalu. Tetapi kita juga membebani mereka
dengan segala macam beban. Ya, karena kita takut melihat masa depan di depan mereka. Kita takut anak kita gagal. Tetapi yang paling penting itu adalah masa sekarang. Dan kita semua orang tua, kebanyakan hilang, tidak ngeh dalam hal ini. Time zone ya, daripada anak-anak itu adalah now, sekarang. Kita justru melihat masa lalu dan masa depan. Kita leskan mereka, kita sekolahkan mereka, kita perlengkapi mereka, bukan untuk hari ini, untuk masa depan. Kita didorong semua melakukan yang terbaik karena kita tidak mau melihat kehidupan mereka seperti kita. Itu melihat masa lalu. Tapi kita buta untuk melihat bahwa time zone anak-anak itu adalah hari ini. Nah, dengan bertumbuhnya usia dan pengalaman, maka kita menyadari, ya, kita yang dewasa ini menyadari bahwa kita tidak tahu bagaimana hidup dalam waktu sekarang. Bagaimana kita dapat bersukacita dalam setiap saat. Bagaimana kita bisa memperhatikan, enjoy our moment with our child, with our children. Tidak perlu saudara selalu khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki kesulitannya sendiri. Kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok. Tapi yang penting hari ini. Di Pengkhotbah pasal ketiga 11 mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan ayat selanjutnya ini. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita gagal paham. Banyak orang tua, termasuk saya dulunya, gagal paham tentang apa yang Tuhan kehendaki hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita hari ini. Oleh karena itu, para orang tua saya anjurkan begini, jangan paksa anak-anak untuk menyembuhkan luka-luka kita. Kalau kita tidak lulus, tidak selesai ya program insinyur arsitek kita, jangan kita paksa anak kita menjadi arsitek. Belum tentu panggilan mereka. Nah, kalau memang panggilannya arsitek, praise the Lord, ya, mereka tidak akan merasa stres. Karena itu panggilan mereka. Yang penting adalah begini, kalau kita punya luka, kita harus sembuhkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, Tuhan selalu menantikan kok, kalau kita mau datang kepada Dia, meminta pengampunan daripada Dia. Jadi hubungan suami dan istri, ya, hubungan suami istri, saya dan istri saya, biarlah saya ini tidak ada tindakan yang ceroboh yang merusak ya, anggur hari ini. Saya tidak mau merusak apa yang saya miliki hari ini dengan apa yang tidak mungkin saya miliki, yaitu fantasi saya. Ada masalah hubungan? Siapa yang bebas dari perihal ini? Saya rasa tidak ada satupun dari antara kita yang bebas daripada masalah dalam hubungan ini. Tetapi, kalau orang lain bisa lolos dan selamat, kita melihat kesaksian itu, mengapa Anda merasa sudah terlambat? Selama nafas masih melekat dalam tubuh kita, kita harus mengerjakan hubungan kita, terutama terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak. Sama saja. Kalau Anda ingin memang kehilangan keluarga saudara, ya jangan kerjakan. Tetapi kalau Anda ingin menyelamatkan keluarga saudara, tidak ada yang kata-kata terlambat. Kerjakan dari awal dengan orang yang sama. Dengan kesembuhan yang Anda terima dan usahakan, maka anak-anak Anda akan hidup ya, dan mereka itu bisa eksploitasi ya, talenta dan bakat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan saya yakin percaya kalau saudara orang tua yang bijaksana, maka saudara akan melihat dan saudara gembira dengan apa
yang terjadi, apa yang tercetak di dalam kehidupan anak-anak Anda. Anda sekarang hidup dalam waktu sekarang, yaitu mengasihi istri ataupun suami, mengasihi anak-anak tanpa tuntutan dari keinginan Anda yang pernah gagal di masa lalu. Empatilah terhadap orang-orang di sekitar Anda, maka Anda akan semakin tahu dan menikmati time zone Anda sekarang. Time zone Anda sekarang, bukan besok, bukan kemarin. Janganlah membandingkan apa yang Anda miliki hari ini dengan apa yang Anda tidak miliki. Ingatlah akan apa yang Anda miliki hari ini pernah menjadi sesuatu yang Anda harapkan untuk Anda miliki suatu hari. Sebenarnya Anda sudah diberkati. Itulah pesan saya. Biarlah kalau saudara diberkati dengan message ini, saudara like, share, maupun subscribe daripada YouTube channel saya. Tuhan memberkati saudara.